Dan sungguh pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kepada Hasan bin Thabit, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disuruh oleh Nabi lawan sidin? Pertama, bihijail kufar, menghitung jumlah orang-orang kafir. Dan yang menemani akan Hasan bin Thabit ini adalah Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jadi kada bertahap dapat bahaya. Jadi supaya jumlah orang kafir berapa ikong, berapa banyaknya semuanya itu disuruh oleh Rasulullah dihitung. Insyaallah. Wa tawassa'i fil madhi, dan berluas-luas di dalam memuji. Orang-orang Arab apabila memuji itu dengan syair. Syair-syair yang terucap itu adalah puji-pujian kepada orang yang dituju. Adapun kita biasanya puisi, ya ini biasa sah. Kita orang apa? Orang Indonesia. Ada orang Arab itu ini bila memuji pakai apa? Pakai syair, pakai qasidah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya bebas dalam memuji. Jadi kada ada batasan yang tertentu. Kalau pang, misalnya dikasihnya aja pujian itu ada. Pokoknya sebebas-bebasnya ngarang memuji itu kada masalah. Pokoknya sebebas-bebasnya. Fa innahu wa in kana kidban, seandainya ada bujur puji-pujian itu, misalnya ada bujur, fa innahu la yaltahiqu bit tahrim, hukumnya kada apa-apa. Bil kilbi, dengan apa? Kada bujur. Kaqauli syairi, seperti ucapan syair, apa ucapannya? Walau lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilah. Orang ini jikalau tidak ada di tangannya selain daripada rohnya, niscaya bila ada yang meminta pasti akan dijulungnya. Kada ada orang menjulung roh, ya Allah. Cuma ini bahasa. Fa inna hadza ibaratun 'anil wasfi. Ini satu ibarat daripada binihayatis sakha, saking pemurahnya orang itu. Seandainya kada ada lagi yang dibariakannya di tangan selain daripada rohnya, julungnya, maka falyattaqillaha sa'ilah, nang bapipintah lagi nang bapikir. Nah, ini puji-pujian kepada orang yang pemurah sampai diistilahkan saking pemurahnya rohnya di julungnya. Nah, inilah perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada sahabat beliau, yaitu bebas dalam puji memuji. Masalah puji artinya masalah memuji-muji itu sudah sama-sama kita ketahui. Puji itu ada 4 macam. Puji baharu dengan baharu, puji makhluk dengan makhluk. Kedua, pujinya yang baharu yaitu makhluk kepada yang qadim yaitu Allah. 2. 3, pujinya yang qadim yaitu Allah kepada yang baharu yaitu makhluk. Keempat, puji qadim yaitu Allah kepada qadim yaitu Allah. Makhluk memuji makhluk satu bab, makhluk memuji Allah 2, Allah memuji makhluk 3, Allah memuji Allah 4. Dari seluruh 4 pembicaraan ini, maka hakikat kisah ialah Allah juga memuji akan dirinya. Makhluk memuji makhluk, hakikatnya Allah memuji Allah. Makhluk memuji Allah, hakikatnya Allah memuji Allah. Allah memuji makhluk, hakikatnya Allah memuji Allah. Allah memuji Allah, itu jelas sudah. Untuk lebih jelas kita bersama, karena dari sini kita sedikit tahu tentang puji-pujian, tentang sanjungan-sanjungan. Puji makhluk kepada makhluk yang hakikatnya puji Allah kepada Allah. Seperti yang dipuji orang
atau ulun memuji pian, ya bang. Itu misalnya bang, misal ulun yang memuji pian atau pian memuji ulun, sama aja. Nah, ulun memuji pian memuji ulun, pertama hukumnya boleh, jelas. Ulun sanjung pian boleh, pian sanjung ulun boleh, kada haram, kada terlarang. Satu. Yang kedua, kita memang disuruh untuk memuji lawan kawan. Jangan gengsi mengakui kelebihan orang, karena tiap-tiap orang itu pasti ada kelebihan, pasti tiap aja. Kayak apapun bentuknya orang itu pasti ada kelebihan yang kita patut puji. Ulun memandang kelebihan yang, maka ulun memuji-muji lawannya, disuruh. Sampai kita disuruh kepada mayit atau mayyitah memuji bahwa ini mayit atau mayyitah ahlul khair. Pujian yang kita ucapkan berdasarkan inya orang Islam, inya orang beriman. Nah, ya kan? Ya kan betul. Begitu juga puji-pujian yang lain. Jadi pertama kita tuh disuruh oleh Allah Ta'ala memandang kelebihan orang. Itu dulu akhlak. Itu akhlak. Ada aja tuh orang tuh kelebihannya. Itu dulu jangan tapi pintar tapi rajinan. Ya kan? Mungkin tak kesian dari mampu tapi mengarang awak rajinan. Bujur aja tapi rajinan tapi pintar. Nah. Mau pintar ada, kerajinan ada, tapi hanya nama habiskan nasi. Ya kalau bisa dia apa gunanya dia masak? Berhemat, gotong royong dia masak. Ujung-ujungnya siapa yang makan? Pasti ada kelebihan tertentu. Yang kadang-kadang kelebihan itu terjadi awak orang lain. Kita disuruh memilih, memandang kelebihan itu agar mumpung ini mau memuji. Lalu tutup mumpung kita menyambut itu dulu ini akhlak. Jadi menyambut itu hilang karena keikih kelebihan. Doakan ulun begitu juga yang mendoakan sebertaan bahan mumpung kita ini kada lagi memandang kejelekan yang timbul mahantak menghina, lalu ya merendahkan lawan derajat orang yang kita rendahkan ini mau rendah mau tinggi derajatnya, bila kita merendahkan kita salah tapi saya bujur kalau ini adakah tetap salah. Nah, yang ketiga yang perlu saat memuji kita hendaklah melihat dulu orang yang kita puji tadi alimran masalah pujian ini. Ya, nah ini jadi perlu disampaikan. Karena bila ini alim kita puji selamat ini. Amun ini kada alim kita puji gonol hidung pada muha berdosa ini. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Orang ini misalnya ada alim masalah pujian, yaitu hasil dan hakikat pujian dari Allah kepada Allah. Ada paham itu. Para saya pujian itu ke dirinya sendiri. Kita puji orang ini kasihan ini. Baluman kita puji jadinya bercari lawan pujian. Baluman kita sanjung jadinya bercari lawan sanjungan. Apalagi kita puji-puji kita sanjung makinnya menambah lawan maksiat hati ini. Jelas paham? Lihat dulu. Nah, oleh karena itu memuji Rasulullah maka selamat. Karena Rasulullah ada mungkin sombong sih. Memuji orang-orang soleh selamat. Kadang mungkin orang soleh dan wali. Jadi hadis Nabi, janganlah engkau memuji kawanmu, karena kamu hakikatnya memagat leher kawanmu itu. Maksudnya nang dipuji ini ngolbu. Makin dipuji makin rumah, makin dipuji makin sombong. Hampir kita memuji jarah mencegah diambung makin tabung kesian gugurnya. Nah, selama orang itu masih ujub merasa kisah dirinya ada, selama orang itu masih ujub
merasa kesempurnaan dirinya ada, selama itu dia belum berhak untuk dipuji. Lagi kah bini kah, bilanya masih lagi merasa seorang yang diisi kelebihan, seorang yang diisi kehebatan, ya udah deh. Orang ini kada patut dapat pujian, maka kebetulannya adalah orang ini sugih ini. Kebetulannya orang yang bungol ini ulang putih. Kebetulannya orang yang bungol ini bungas, berenteng dosa bungas di sebelahnya. Alhamdulillah wajar. Mumpung bujur orang sampai ke hati, paham kan duduk masalah mengalami puji Allah kepada Allah. Kada paham, datang di mana bisa mengamalkan. Alhamdulillah. Setelah berhak terus, alhamdulillah. Hanya diketahui. Ini pujian yang memutus lawan leher orang itu. Artinya iman bisa melacong. Jadi kepada yang masih bohong, masih kada tahu, kasihan. Maka pasti ada dapat pujian ya Allah. Malah lucunya lagi menghendaki pulang lawan ujian itu, padahal seorang masih bengol lagi baca tarik lawan ujian itu dengan cara-cara tertentu supaya seorang dipuji, padahal seorang belum bisa lagi main silat lawan kumpul, belum lagi bisa. Oleh karena itu orang-orang bahari kada mau tampil kecuali lengkap dulu kumpulnya, bah nang bumbuhan itu baju busana peragaan apa itu peragaan apa menampilkan jahitan baju itu. Nah pokoknya ini tuh latihan beberapa kali itu tapi sembarangan cara berjalannya ada kemudian menampilkan baju ulahan kurang nang ternama itu berjalan lebih rantang. Ya Allah nang latihan kan bisa aja latihannya sebulan seminggu sudah pas tampil kenapa lecet latihan itu sudah iya kan. Jadi ada keberuntungan membalut tahu ilmunya kelihatan tak bakunya harus bisa dulu ilmu bakunya hanya bakunya, karena kadang-kadang kita itu dapat ujian dan ujian itu ujiannya mau banget. Selama kita masih hidup merasa kesah diri masih ada berisi kelebihan, selama itu pujian itu meracuni aja lawan hidup kita. Salah hati berdosa bono mana dosanya tak apa iman. Ada lagi taitihi Allah apa tercengangi diri lalu sombong, maka disuruh mengenal Allah kenapa jadi mengenal diri. Jadi dilihat dulu orang ini puji ini kayak apa, mencagarkan ini ke dalam berusaha jangan bisa tidak ya. Nah lalu orang-orang yang sudah nyata bisa seperti para nabi, para rasul, anta dalam anta syai'an bagaikan bulan purnama Rasulullah berpuji, bagaikan matahari Rasulullah berpuji, bagaikan mutiara yang berharga Rasulullah berpuji. Puji-pujian kepada sizin ini malah menambah ma'rifat sizin, karena sizin tahu puji itu dari Allah kepada Allah. Makin dipuji makin aktif ilmu sizin, makin dipuji makin aktif kesadaran sizin. Adalah wujud tadi, makin dipuji makin bertimbul diri, makin dipuji makin mengaku seorang isi kelebihan. Manakala kada tahu ilmu tadi dipuji lalu berdosa, ada yang tahu ilmu ini makin dipuji makin naik pangkat dan kedudukan. Wali-wali orang saleh, nah sampai tertulis di dalam kitab Madhus Syuyukh min aqrabut turuq ilallah, memuji guru, memuji orang saleh, memuji wali, memuji Rasulullah itu adalah jalan paling tepat kita dibawahi kepada Allah, paling tepat. Karena yang kita puji ini asyik. Manakala kita memuji, kita itu sama menapung benang lawan sidin benaik, tapungan benang kita benaik juga. Sidin yang kita puji yaitu misalnya Rasulullah benaik, maka kita umpat di sidin benaik juga. Ada perasaan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepuji ulang nang sampai. Anda nang kepuji ulang bongol, pas saya bongol
fahuwa dhanbun. Memang paham ini ialah orang-orang yang telah mengaji sifat 20, yang telah memahami bahwasanya misal ujar ulun yang ini nang hadir adalah beruntung awak menuntut ilmu, ulun memuji lawan dia, ulun menyanjung lawan dia. Nah, dalam ilmu tauhid ulun sebagai makhluk kada kawan maolah suara, betul tak? Kada kawan maolah pujian. Nanti ulun tadi-tadinya dan kawan menonton, ulun tu kada kalau Allah lawan suara itu, ulun tu kada kawan menjadikan lawan suara itu. Nah, berarti ini lain ulahan ulun. Ulahan siapa? Ulahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian keluar dari lontong ini ulahan Allah, gawian Allah, berarti pujian yang keluar ini adalah dari Allah. Itu kan dulu kan? Itu kan? Ya kan? Jelas kan? Paham kan? Manakala ulun sanjung yang pemurah ujar keluar pujian kemurah dari lontong ulun, itu keluarnya pujian bukan lontong ulun yang maolah, itu nyata-nyata ulahan daripada Allah. Allah mengulahkan akan pujian dalam bentuk suara jajalun pian pemurah. Berarti pujian yang keluar di lontong ulun ini dari siapa? Dari Allah, bukan dari ulun. Maksudnya dari Allah hakikat. Maksudnya dari Allah yang menjadikan pujian, yang mengolah pujian menuntung ulun ini hakikatnya, nang memberi batasnya, nang mengolahkannya adalah Allah. Berarti dari Allah. Betul? Paham? Kemudian tiang yang ulun puji, yaitu pemurahnya tiang. Nah, pemurah tiang itu jadi tiang awal pemurah siapa yang menolong? Nang menolong itu siapa? Allah juga. Nah, kalau pemurah awal yang itu Allah yang menolongi, berarti itu adalah gawian Tuhan. Pemurah itu kebaikan Tuhan. Pemurah itu adalah rahmat dan kebaikan dari Allah. Ya. Nah, kalau nuntung ulun memuji tadi itu adalah dari Allah, sifat pemurah yang ada di awal yang itu adalah ulahan Allah. Berarti dari Allah pujian nang dipuji adalah gawian Tuhan juga. Berarti Allah memuji gawiannya. Kalau dia memuji gawiannya, berarti dia memuji dirinya sendiri. Mudah-mudahan paham. Ulun memuji pian misalnya bungas itu aja lah. Bungasnya pian ulun. Suara ulun keluar dari lontong ulun itu ulahan siapa? Ulahan Allah. Ulun kalau mau ulah suara, ulun mendapatkan bungas, ulun memuji itu dari Allah. Pujian dia bukan dari ulun. Kenapa jadi dari Allah? Karena nama ulah keluar bahasa ini siapa? Allah. Berarti itu dari Allah. Bungas pian itu imuha itu gawian siapa? Ulahan siapa? Ulahan Allah. Berarti Allah memuji gawiannya. Kalau ini memuji gawiannya, berarti hakikatnya ini memuji dirinya sendiri. Dikala Rasulullah memuji orang, Anda engkau bagaikan bulan purnama. Rasulullah memandang yang mengolah pujian adalah Allah, yang mengolah kesempurnaan adalah Allah. Berarti Allah yang memuji dirinya sendiri. La uhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsika. Ya Allah, ulun kada kawal lagi memuji dan menyanjung pian seperti pian jualah memuji diri pian sendiri. Kama anta asnaita 'ala nafsika. Walakal hamd. Nah. Anda syamsun, engkau bagaikan matahari senyuman Nabi. Engkau bagaikan mutiara senyuman Nabi. Kenapa? Wajar senyum karena beliau melihat nang memuji siapa, nang dipuji siapa. Melihat ini karena sebab ada pujian. Pujian ini menambah sidin melihat lawan Allah, menambah sidin ma'rifah sama Allah. Berarti sidin ini dipuji bertambah panjang ma'rifah. Sidin ini dipuji bertambah tenggelam dalam lautan ma'rifah. Sidin ini dipuji berarti asyik bertambah sama Allah. Lalu orang ini dipuji tidak salah. Betul. Paham? Jelas? Nah, jadi berarti supaya selamat dipuji, jangan ada desah seorang awak. Jangan ada desah seorang. Ujar Imam Ghazali paling kada kali jenah. Kita bahas halusan sedikit. Nah, jadi nanti anda baca mengenai cuma nang merasa meneh itu kita kepada diri kita. Tambah. Ulun memandang diri ulun meneh, pian ulun pandang manusia. Wajar meneh memuji manusia.
Nah, yang saat dipuji ulang pandangan yang aku meneh kada patut pujian jadi kada ada kisah yang menimbulkan berisi kelebihan itu paling kada. Jangan menimbulkan kisah dulu. Kisah seorang latihan bagaimana kita kawai ya Allah. Nah, jadi puji baharu kepada baharu hakikatnya puji qadim kepada qadim. Puji Allah kepada Allah. Mun Allah memuji dirinya kenapa jadi nyawa sombong? Mun Allah memuji dirinya kenapa jadi nyawa berkoyok? Mudah-mudahan ini bubuhan-bubuhan yang kami dipuji ini. Kamu sama saja untuk pertanyaan benar dong kenapa? Sombong banget. Di dalam tentang orang yang ma'rifat itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang empat tadi kembalinya kepada Allah. Alhamdulillah. Lalu orang ma'rifat kalau dia dipuji situ masih benar alhamdulillah. Paham tak? Nang alim, nang kata alim, alhamdulillah untung hati makan bunga-bunga. Artinya sombong, berdosa. Biar alhamdulillah yang untung bunga. Tetap nah, dipuji ulang biar ada alhamdulillah untung. Inyam hatinya paham bahwa ini orang memuji orang kepada seorang. Nah jadi menganggap seorang kepada dosa itu adalah dasar dari segalanya. Nah mudah-mudahan amun itu maka dites bini memuji laki memuji bini tes nah yang benar itu makanan masakan pokok sama jadi cuma bini alhamdulillah ya belajar jadi jangan ulang-ulang. Aku melihat yang ini kayak sebab cahaya mata jangan bikin alhamdulillah. Artinya puji yang angkat itu kembalinya Allah memuji Allah subhanahu wa ta'ala asal paham. Mun kada paham alhamdulillah ini kada paham dikiranya hanya tahu empat dipuji dikiranya tahu empat disombong. Jelas paham ya? Nah mudah-mudahan dengan kita memuji orang dan orang yang kita puji ini alim sudah paham itu akan menambah ma'rifat kita. Kenapa? Karena bila kita memuji orang ma'rifat benar ma'rifat kita tak kena sawahnya tak kena barakahnya. Dan yang penting mana kadang-kadang ini orang ya Allah dan mengkawal kita karena manusia yang kita hinani musyah wali kita tahu nang kita sambat ini ulang musyah wali. Maka bila kita sambat wali Tuhan menyuruh memerangi. Artinya orang-orang memusuhi dan menanggap wali kaulah hidupnya. Tuhan sembunyikan Lailatul Qadar itu malam Lailatul. Tahu kita di malam berapa? Tuhan sembunyikan Abdul Doa hari Jumat itu di hari Jumat dia jadi tahu kita. Tuhan sembunyikan amalan masuk surga itu bisa amalan mereka kita tahu kita bisa jadi memperbaiki jalan masuk surga kita. Tuhan sembunyikan walinya di dalam seluruh makhluknya. Kita kada tahu mereka ini seperti kita, mereka makan seperti kita, malaikatnya kada lain. Wali malaikatnya kada lain. Ini makan sama lawan seorang, minum sama lawan seorang. Maka bentangnya kepada seorang. Ini ada. Ujar rubana itulah kisahnya. Dari almarhum guru bangnya berasal lawan anak-anak Sidin. Hati-hati lawan orang hati karena manusia ini ada satu tahu dirinya wali dan orang tahu juga salah ya kenapa nang dirinya tahu pada wali ada macam-macam untungnya nang orang lain tahu pada wali ada macam-macam untungnya nang kedua orang nang ampun diri kada tahu pada wali cuma orang lain tahu bahwa ini ada wali kesalahan sedikit. Nah ulun tahu misalnya yang wali yang tahu pada wali udah bingung kayak kerja sebenarnya ini wali tapi ulun tahu ada nama datangnya jadi orang aku bubuhan dua gitu. Nah sedangkan kalian ini misalnya kada tahu kalau beli wali kita untung ulun selamat. Atau ulun bertahu pada yang wali tapi yang tahu pada diri yang wali selamat juga nang sakit itu nang ampun diri kada tahu masyarakat kada tahu nang camuh ya ampun diri kada tahu pada wali nang masyarakatnya ulah melihat biasa aja urangnya kada ada lalu berjalan di atas banyak tidur ya kada ada alih apa-apa nah ini nang mau kemudian masyarakat menyambat yang melawan
Pas kejadian jala turun di kampung situ. Kenapa? Kesam-sam landak. Ya Allah, mengandung namanya durinya. Nah jadi dengan berkat puji memuji tadi, nyata dulu ramah itu. Kada tersalah kita. Ya Allah. Lalu ujar anak-anak siapa? Anak-anak perubahannya lah. Begaya Bang Presiden. Itu yang bagi umat dengan Presiden. Kalau kena membawa begayanya. Undang-undang. Ya Allah. Katalah kawan kita menyangit-nyangit. Mesem berubahannya. Memisahkan siapa? Ada kedua. Allahu Akbar. Ini handaan inilah lawan anak-anak usia seorang wali. Itulah anak usia. Kalau serius sangat sadar kalau belum berbalik. Kalau berbalik sangat sadar. Itulah orang ya Allah kasihan. Nah lalu nanya dulu bagaimana anda sesama tentu berbeda. Nah ada tuh hanya pujian. Itu dua. Beberapa handang tak bertambah wal ada lawas lewat lebbaik Allahumma lebbaik semua orang baik-baik itu suaranya lebbaik Allahumma lebbaik semua orang baik-baik sudah tinggal sembilan wali itu dah aneh. Cuma itu tadi kan bila orang memuji seorang sadar diri jangan kalah mampu mulai memuji nah itu sombong. Jadi pertama dulu tadi puji makhluk ada puji makhluk kepada makhluk ya. Nah, jadi memuji Rasulullah ada babnya, bukan ada babnya, ada memuji wali ada babnya, memuji orang saleh ada babnya, memuji bini ada babnya, ada dilarang memuji itu dan kada boleh terutang puji gak sebatas itu pujian yang wajar sampai syair tadi terucap sakingnya pemurah orang itu seandainya ini bisi roh aja lagi ada yang meminta mengemis dulunya roh itu Allahu Akbar. Ini pujian luar biasa lah. Nah ada apa menyebujur dalam memuji itu kayak itu bukan ada tapi yang penting pujian itu kayak ada insyaallah aman burda ya Allah baca aja burda tuh baca begamah tidak harus sebelah Allah paham ya Allah Hamdun bashar wa laysa kan bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kan muhadari syair amin tadhakuri jiraman li salami mazakkan anjaran matlatin lidani dan seterusnya. Siapa yang memuji Rasulullah kita memuji artinya puji baharu bagi baharu kita memuji Rasulullah kita baharu Rasulullah baharu hakikatnya kita ini dari Allah pujian itu yang dipuji pun adalah ulahan Allah berarti dari Allah kepada Allah. Datang di mana ya salah ya datang di mana ya nah biar bagaimana memberi pemahaman secara ilmiah dan secara akaliyah. Ilmiah itu dasarnya kitab, akal itu dasarnya logika ya Allah. Nah logika sama ilmiah bila sudah akur sawat kada yakinnya lagi kalau ya Allah kalau nah jadi kadang-kadang akaliyah akal harus disalahkan berdasarkan ilmiah ya Allah. Ujar Nabi ujar Allah bila bakampur basuh muha menakal tuh sakit dan berulang wangi di rumah itu pujian jarangnya ya Allah pujian ketujuh gambar-gambar masalah kemudian ya hakikatnya ma'amun puji kembalinya ke situ juga itu dipermasalahkan gambar-gambar orang soleh gambar-gambar wali-wali itu kada dilarang dipajang bahkan dengan gambar itu jadi kita jatuh cinta dengan mereka ketujuh maksudnya suka maksudnya naik kesinsin dulu